Suatu hari saat MOS yang dilakukan secara online, ada 5 mahasiswa baru bernama Albert, Yehuda, Vanessa, Ece, dan Glenis yang belum saling kenal. Lalu, mereka mulai kenalan dari suatu proyek yang harus mereka lakukan bersama dalam suatu kelompok. Berangkat dari perkenalan ini, semakin lama kepribadian mereka yang sebenarnya terungkap. Albert, si mulut besar yang selalu memamerkan kekayaan, Vanessa, si tukang bully, Ece, si matre tapi polos, Glenis, si tukang ngegas, dan Yehuda, si orang suci. Tiba saatnya mereka bertemu secara fisik setelah pandemi usai. Oke guys, sampai di sini aja kelas kita hari ini. Jangan lupa bayar SKS untuk semester ini ya. Ya elah Bu, SKS semester ini saya udah bayar sampai selesai. Cuma dia nanya. Kok gitu? Sopan santunnya di mana? Gak ada, saya sopan santun udah saya jual. Saya punya duit sama santuy Bu. Ada, harapmu. Bye guys. Dah Bu. Makasih Bu. Shushe. Kamu Albert kan yang punya barang branded banyak itu? Iya, aduh jadi malu barang branded. Berarti kamu kaya dong? Ya lu nilai gimana sih? Ya dari baju, jaket, sepatu, ya you know lah. Oh, aku boleh nggak temenan sama kamu? Boleh aja, tapi minimal ada 3 syarat sih. Oke, apa aja? 1, lo harus punya 10 juta cash di dalam dompet lo. Oke, Itu udah harus banget ya. Aman. Oke. Lalu yang kedua, lo harus punya baju, barang-barang branded, anything minimal 10 brand. Oh no. Oke. Lalu yang ketiga ini gampang banget nih, lo harus naik Ferrari. Oh. At least. Oke. Tuh. Aku sih sebenarnya barang brandednya baru 9 ya. Cuman kata mama aku nanti kalau aku besok dapat nilai 100, aku bakal dibeliin satu lagi barang branded. Jadi tetap boleh temenan kan? Boleh sih, tapi ya boleh lah bagi nomor WA. Ah, iya. Ini nomor WA. Udah nih. Yuk Oke. kita balik bareng lah, boleh lah. Guys, lihat deh tuh si Albert. Apaan coba? Katanya pakai barang branded dari atas sampai bawah. Tapi Kenzo-nya aja palsu. Nih, lihat Kenzo gue. Mana ada Kenzo? Barangnya jahitannya keluar semua. Guys. Sebelum dilanjutin, sebentar. Aku nggak kelihatan kamera, aku tutup. narsis banget. Nggak kelihatan gini di kamera. Gimana? Tuh, si Albert pakai barang palsu semua, gayanya aja sangit. Emang iya ya? Wah gila, gua sih tadi percaya loh itu barang beneran. Kan kasihan si Rachel jadi ketipu kayak gitu mau temenan sama dia. Pokoknya ya, habis ini kita bakal nyamperin Rachel, kasih tau Rachel. Polos-polos aja kan. Pinjem jaketnya, pinjem. Buat nutupin lemak aku ini. Ini loh guys, oke lah, itu orang dua tuh memang omongannya besar banget. Lagi si Albert kan, tapi kita tuh gak boleh ngomongin di belakangnya loh. Ya terus kalau nggak dari belakang dari mana? Dari samping. Dikata kerupuk kali. Lah itu mah bukan samping, itu mah emping. Kok tahu? Ya tahu orang aku goreng tiap hari. Aduh garing. Kalau garing ditutupin dong, kasih kalau di belakang. Udah so suci udah. Lah, suci, emping suci. Habis ya. Pokoknya habis ini kita langsung kasih tau Rachel ya. Oke lah. Oke. One day later. Cek. Lu sekarang udah mulai deket ya sama Albert? Iya, dia ngapain lu sih sampai lu kepencut kayak gitu? Guys, jadi kalian tuh harus tahu, dia tuh kaya banget. Dia sebulan dapet income 1M. Kapan kita punya temen kayak gitu? Gimana? Kapan? Besok, lusa. Enggak, Yehu. Aku udah temen sama dia dari hari ini. Cek, lu tuh jadi orang polos banget atau gimana sih? Lu gak bisa lihat apa? Dari atas sampai bawah, dia tuh pakainya palsu semua, Cek. Jangan kepolosan menjadi orang. Lu tuh harus tahu how cool this world is. Bentar. Aku setuju nih sama Glenis, sama Vanessa, aku setuju. Jangan polos-polos jadi orang. Oh iya. Polkadot aja kamu. Tapi warna-warni, polos tuh bulat-bulat. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, ini dah pertemanan kita itu kan temenan nih, ngomong sama Albert segala kan. Pertemanan kita itu jangan didasari sama uang, tapi dari kasih Kristus. Aduh. Gak usah suci.
Mending lu masuk STT aja. Salah jurusan lu di sini. Salah jurusan. Emang ini bis jurusan Sleepy? Udah, mending cek ya. Di sini, pokoknya lu mau kenalan sama si Albert. Lu mending sama kita aja. Oke? Guys, bayangin gua di belakang gua gak ada akhlak lu semua. Hai Beb, baju kamu lucu deh. Tapi itu asli gak? Ya asli lah, gimana lu bilang ini nggak asli? Lu dari mana? Dari omongannya dari mana? Omongan besar ya, biasa ya? Kayak gitu-gitu kan? Dengar gak tuh? Dibilang mulut besar kita. Aduh, mulut besar lu kali Bert. Lu kata kita polos kali nggak tahu mana yang asli mana yang palsu. Kita kan pelado. Iya. Mulut besar, lu malah balik ngomong gitu ke gua. Emang lu punya brand apa sih? Orang miskin tuh jangan naik cincong. Lu punya brand apa? Ngobrol deh sama gua, lu butuh duit, bisa lah ngobrol sama gue. Anyway, jadi ya intinya gini deh, udah nggak usah banyak berantem, nggak usah berampas-ampas Ria tuh ngomong-ngomong gitu, nggak usah, udah nggak usah berantem. Pertemanan itu Tidak boleh diukur dari uang. pintar nih bocah-bocah pada nih. Iya, kalau udah ngomong ambil botak kali itu. Guys, tapi aku tuh sebenarnya udah excited banget loh temenan sama Albert. Tapi ini semua bohong. Aku sedih. Cek, Jangan halangin aku. enggak, pintunya di situ. Don't leave me, capek. 2 days later. Bet, belum Ya, mau pulang ya. kamu? Hah? Belum mau pulang? Belum nih. Kenapa? Ya gini lah, lagi santai-santai aja biasa mikirin rekening yang banyak itu duitnya. Nah, ini nih, ini. Aku tuh udah nge-sense kamu dari tadi itu. Ya, gini. Kayak apa ya? Sebenarnya kamu ada yang kayak dibikin kayak stres gitu loh, tau gak sih? Yang mikirin apa sih kamu sih sebenarnya? Ya mikirin duit lah bro, kan ya lu tau lah, gue kan kayaknya kan ya gitulah ya kan. Aduh, gimana ya? Kalau aku sih ya, ini jujur-jujur aja ya, jujuran aja ya ini ya kita ya. Oke. Pokoknya kalau aku sendiri sih nggak peduli loh, kamu pakai baju yang kayak merek-merek gitu. Mau kamu beli di Indomaret juga nggak apa-apa tuh baju. Di Alfamaret juga nggak apa-apa tuh baju, nggak peduli. Itu mau gimana aja juga nggak apa-apa. Aku nggak lihat itu loh. Jadi kayak aku lihat cuma kayak, wah ini orang ciptaan Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi dia, ya aku juga mengasihi dia, selesai. Gitu. Iya sih, ya lu sih nggak peduli tapi kan kita nggak tahu teman-teman kuliah yang lain kayak Rachel, yang lain-lain itu semua kan nggak tahu kalau gua tuh sebenarnya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya gimana? Kamu sebenarnya gimana? Duh, gua nggak enak ceritanya gimana nih. Kasih micin gak enak. Aduh, micin lagi. Iya, lu. Jadi ya cuman gimana ya? Aduh, gua nggak enak. Udah lu cerita aja sama gua, nggak apa-apa, udah. Jadi gini, Nah, ya kalau lu lihat kan barang-barang yang gua pakai kan memang branded, nah. tapi kebanyakan sih semua Mangga 2. Oh lah ya elah. Ya cuman ya gitulah bro, ya lu tau lah kayak namanya anak muda mau sombong ya kan, mau dapat pergaulan yang bagus, terus karena kuliah kita juga kece gini, jadi gua beli aja gitu, jadi seolah-olah ini kayak asli gitu. Ya elah. Gua Udah mikirin lah, udah. mereka. Gini udah. Gak usah peduliin orang-orang gimana gitu. Yang kamu punya apa, bersyukur aja gitu loh. Pasti kalau kamu bersyukur, kamu nggak bluffing, nggak yang kayak ngomong berkoar-koar kayak gitu, pasti orang juga terima. Percaya deh. Kalau bisa mikir gini sih, gua kadang bingung loh. Ada anak muda zaman now mikir kayak gini yang benar-benar lurus. Kok bisa gitu? Coba dong kasih tahu ke gua gimana sih resepnya? Ikut Starji, makanya ikut Starji. Nggak tahu Starji kan? Udah pokoknya ibadah Starji di GKS RMK. Mantep, last generation. Udah pokoknya gini deh. Kamu sekarang sama aku nih ya. Udah kita samperin aja tuh mereka. Samperin, udah kamu terang-terangan aja, minta maaf. Kalau kamu omongannya besar atau gimana. Jujur-jujuran aja sama mereka udah. Gimana? Mau nggak? Udah nih. Ya mau sih, tapi kayaknya lu harus temenin gua satu. Udah gitu tadi gua sebenarnya lu bilang apa tuh Starji GKS.
Itu apa sih gereja? Lu punya gereja atau apa? Gereja itu kayak community anak muda di dalam Tuhan pokoknya strong, Nah, staji, yang kayak gua gini bisa ya bisa banget. sombong gini Gak nggak peduli. jelas. Ya, kamu masuk situ jadi nggak sombong nanti. Jadi kayak lu gitu. Oh iya luar biasa. Oke, yuk sekarang beresin semuanya. Gak usah banyak mikir, kita langsung ke teman-teman. Nggak bisa sekarang dong. Lah kenapa? Kan udah selesai kelas. Oh, udah besok pulang sih, lah. udah pulang semua. Udah pulang Oh, besok. ya udah besok. Gimana sih? Besok jangan berubah pikiran Cuman ya. lu temenin gua ya. Iya, tapi aku duluan nih. Mau goreng emping. Ya, duluan ya. Oke. Ya, yuk. Ya, yuk, thank you. Yuk, Ya. yuk. Sip, ya. Lah ye, lu sekarang temenan sama dia? Lah ya Ella udah dibilang juga, udah gak apa-apa. Nih yang penting aku ini mau ngomong sama kalian. Salah. Tutupin kamera. Jadi begini guys, kemarin gua ngobrol sama Yehu kan 2 hari lalu sih tepatnya, nah gua ngobrol sama Yehu. Dia sadarin gua nih tentang segalanya. Terus kayak gua mau minta maaf sih kalian semua kalau selama ini gua bohong sama kalian, barang yang gua pakai apapun itu semua palsu. Udah gitu, ya yang lu bilang tuh bener sih teman-teman semua, cuman gua memang deny, gua nolak itu semua. Tapi gua udah sadar, Yehu udah bikin gua sadar kalau gue gak perlu malu ngakuin diri gue tuh sesungguhnya siapa gitu. Jadi gue mau bener-bener minta maaf banget ya sama kalian, apalagi ke Angel yang udah gue bohongin. Kayak gue minta maaf. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Barangnya ini kan palsu, ya kan? Yang kaos ini nih, bukan kaos. Celana. Gak palsu. Iya, udah. Ya deh, Bert, kita udah maafin lo kalau ada lama. Oke, Ya berarti kita temenan semua ya guys. Kita best friend forever. Ben, boleh lah. Oke. Ya lah, udah teman-teman semuanya. Ih, gugur lama banget teman-teman. Iya, oh iya di mana gurunya? Halo guys. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Biasa. Sehat semua, sehat ya kan? Aku sakit Albert. Sakit. Kalian tuh dari orang sih emang udah kelihatan. Ya, siap bosku. Udah. Saya mau belajar. Bu, boleh dimulai? Saya udah bosan berkemping. Ya, belajar. Mari, yuk. Saya absen dulu ya. Oke. Siap. Albert tadi geng, kalian jangan pulang dulu. Ibu ada mau ngomong sesuatu yang penting. Aku gengnya nggak Bu? Udah kalau aku Iya. iya juga. Iya. Oh, ya ampun. Nah jadi gini, ibu tuh lagi mau beli pulsa ya. Mama nggak bisa. Ibu perlu bantuan nih, gitu. Ah. Ya kira-kira dari kalian ada yang bisa bantu nggak? Emang ibu perlu berapa? Gopek sih. Gopay itu berapa Bu? 500.000. 500.000. Oh. Banyak banget. Udah banyak banget. Suami ibu nggak ngasih, suami ibu. Nggak tahu itu kemana Jadi ya. sama kayak saya aja jualan emping. Iya. Biasa. Aduh, emang ini. Jualan tapi nggak dapat 500.000. Ya kita. Bagus. 500.000. Pulsa ya Bu? Bisa sih, kita usahain gitu, tapi nggak mungkin saya sendiri, paling patungan rame-rame. Ya, patungan. Terus Ya. gimana? Terus nanti saya transfer di muka ibu. Ya. Muka ini bukan bilang aja nih bener. Iya, iya. Saya transfer. Yang ini semua ya. Itu simpen aja duitnya. Itu duit juga bukan duit kalian, duit orang tua. Nggak usah dibangga-banggain. Udah simpen aja buat makan. Duit saya tuh duit dari jualan emping loh. Lah ya iya, modalnya dari Sopo. Orang tua. Dawain. Gitu. Jadi udah mendingan simpen, nggak usah dibangga-banggain, nggak usah digaya-gayain. Kalau punya duit bersyukur. Syukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Jangan semuanya pada Makasih. bangga-banggain, gue cuma 500.000. Itu cuma buat aku makan sekali loh Bu, 500.000. Baru dibilang jangan bangga. Sombong nih. Kayak gua jangan dulu. Coba dulu. Kayak Albert zaman dulu. Ini mentornya siapa nih mentornya? Pasti nih, bye guys. Oke. Balik lah. Kita balik lah. Udah lah guys. Udah pulang. Balik. Oh, goreng emping lagi. Lah, yuk. Ngapain? Ya. Pintunya sini. Pintunya di sini. Nah teman-teman, thank you banget yang udah nyaksiin sketsa kita yang diperanin sama kita semua ini.
Nah, aku mau ingetin untuk kalian semua dan untuk kita juga sih lebih tepatnya, jangan lupa untuk ikutin ibadah Starji habis ini. Kita semua saksikan juga, udah gitu kita pahami firmannya, kita ngertiin segalanya ya. Mantul. Oke, gitu aja. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Mantap. Merry Christmas! Kembali lagi bersama kita di Natal Starji bersama saya Kepon dan Ece kita adalah MC Kece. Nah, jadi untuk hari ini adalah ibadah Starji yang terakhir untuk tahun ini. Ya. I know. Jadi kapan lagi nih kok ada ibadah Starji? Ibadah Starji diadakan kembali pada tanggal 9 Januari tahun 2021. Dan informasi yang kedua bahwa Night Prayer ditiadakan sampai tahun depan. Kita kembali untuk berdoa bersama-sama pada tanggal 7 Januari 2021. Tuh. Nah, morning prayer juga nggak ada nih sampai minggu pertama tahun depan. Jadi untuk kalian yang mau berdoa, kalian bisa berdoa masing-masing ya di rumah. Juga jangan lupa setelah ibadah Natal ini kita ada fellowship bersama di Zoom. Linknya sudah ada dan sudah dibagikan kepada kalian. Jangan lupa tinggal klik dan join ya. Tuh. Nah, yuk sekarang kita mau nabur benih mujizat. Kita siapkan hati dan persembahan kita. Boleh kok Kepon bantu pimpin dalam persembahan doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah di tahun ini. Kalau sebentar kami akan memberikan benih mujizat yang terbaik Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Karena kami percaya Engkau terus memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian untuk informasi Starji hari ini. Have a great service. The first Noel, the angels did sing, was a certain poor shepherds in fields as they lay.
our life, Lord. Thank you for coming to this world, Jesus. Thank you for your Son, God. Thank you for your grace. Thank you for your love, Father, for your generous love. Thank you for everything. Aku mau berdoa Tuhan, pada hari ini kami akan merayakan Tuhan Natal kami Tuhan bersama-sama Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi hati kami tetap terkonek satu sama lain dan terkonek kepada Engkau terutama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa. Amin. Merry Christmas! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. We will sing joy.
We will sing joy, joy to the world. One more time from your heart. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy, joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy, joy to the world. Say joy to the world, joy to the world, joy to the Oh, thank you, Lord. You're amazing, Lord. You're full of grace. Amazing grace, amazing grace. Come on, let's sing this song. Oh, come on, Sargi. Let's fill this Christmas with God's grace. Come on. How sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, Amazing grace. amazing grace.
how great your love is. Let's sing, then sings my soul, then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is, then sings my soul. Thank you, Lord. Let's sing, behold. Behold the Father's heart, the mystery His lavishes on us. As deep cries out to deep, oh how desperately He wants us. The things on earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, unfailing Father, what compares to His great love? Sing, behold His holy Son. Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, so my souls who know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus the Messiah, the righteous died for love. Sing, it wasn't over, Lord, it wasn't over, for He's the reason why. Then sings my soul, then sings my soul, then sings my soul,
time on earth is done. Oh, Holy Spirit, Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, let your work in me be done. Then sings my soul, then sings my soul, then sings my soul. How great your love is, how great your love is, Lord. How great your love is. Then sings my soul, then sings my Let's sing one more time. Then sings my soul. Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. How great your love is. Then sings my soul. Thank you, God. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for your generous love, Lord, to us, Lord. Thank you for coming to this world. Thank you for your only Son, Jesus. Thank you for the Holy Spirit in our lives, Jesus. Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Biarkanlah Tuhan, pembicara Tuhan, Cisarah Tuhan yang akan memberikan pesan-pesan yang daripada Engkau. Berkati lidah dan bibirnya Tuhan. Biarkanlah kebenaran-kebenaran daripada Engkau Tuhan semakin dibukakan lagi Tuhan di dalam kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hati setiap kami Tuhan. Walaupun online gak ke distract Tuhan. Oleh karena kasih setiamu Bapa. Aku percaya Tuhan pesan-pesan itu masuk dan terrealisasikan ke dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu ya Bapa yang baik. Kami akan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Halo Starji, kembali lagi bersama dengan aku Sarah. Kita kembali lagi dalam ibadah Starji online di tanggal 19 Desember ini. Nah, ibadah online kita yang hari ini adalah ibadah online kita yang terakhir untuk di tahun 2020. Nah, siapa dari kalian yang udah gak sabar pengen ibadah offline Starji? Ayo tulis komen di bawah, chat rame-rame, ayo ramein chatnya yang di bawah. Nah, aku juga benar-benar berharap banget kita di 2021 kita bisa mulai pelan-pelan bertemu muka dengan muka bersama-sama gitu ya. Tapi nanti informasi tambahannya akan kita infokan lagi. Tapi yang pasti sama seperti kalian juga rindu pengen ketemu bareng sama teman-teman di Starji. Aku juga rindu banget buat ketemu bersama dengan kalian gitu ya, ibadah bareng-bareng lagi, ibadah offline lagi sama seperti dulu sebelum pandemi. Nah, ibadah kita yang hari ini masuk dalam tema Natal 2020, aku kasih judul Generous Love. Kenapa sih kasih Generous Love temanya? Padahal kan kalau Natal tuh identiknya sama sesuatu yang happy. Kayak kita selamat Natal aja dalam bahasa Inggris kita sebutnya Merry Christmas gitu kan. Kayak it's a day to be merry, to be happy gitu kan. Harusnya sesuatu yang sifatnya joyful, sesuatu yang sifatnya happy, sesuatu yang berhubungan dengan identik dengan kado gitu kan ya, kita tukeran kado dan segala macam. Tapi justru hari ini aku mau bawa kita untuk lihat something yang behind the scene dari cuman sekedar sukacita, lebih dari sekedar senang, lebih dari sekedar cuman tukeran kado satu dengan yang lainnya di momen Natal ini gitu ya. Nah, behind the scene-nya tuh apa sih gitu. Nah, yang pasti Natal itu momen orang untuk bersukacita itu nggak salah ya.
Kenapa ya? Karena memang Tuhan Yesus lahir di dalam dunia itu memang membawa sukacita gitu ya. Jadi memang pada saat Tuhan Yesus dilahirkan pada saat itu, ya banyak orang yang sudah menanti-nantikan juga gitu ya. Orang bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus gitu. Nah, cuman kita harus lihat behind the scene dari sebelum Tuhan Yesus lahir. Apa sih itu gitu ya. Nah, kalau nggak ada seorang bapa di surga yang mau merelakan anaknya untuk dilahirkan di dunia, untuk bisa membawa sukacita, menjadi sumber sukacita bagi manusia di dunia ini, ya nggak akan ada Tuhan Yesus yang lahir gitu ya. Jadi behind the scene dari semua sukacita yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, semua keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, itu ada behind the scene-nya, yaitu ada seorang sosok Bapa di surga yang mau merelakan anaknya dilahirkan ke dalam dunia untuk membawa sukacita, untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi ada sosok seseorang yang mau men-sacrifice something. Jadi ada someone yang sacrifice something just to get people happy, to get people joyful gitu ya. Nah, contoh nih, contoh nyata ya. Kalau misalnya kayak aku pribadi, aku sudah menjadi seorang orang tua gitu ya. Senang banget rasanya kalau kita bisa beliin sesuatu yang anak kita suka. Kita tahu anak kita suka makan coklat gitu misalnya. Ya pasti segimana mungkin tidak bolehnya makan coklat anak kecil gitu ya, tapi kita punya keinginan untuk membahagiakan dia gitu. Kita pengen ada sesekali ya udah kita kasih sekian porsi gitu ya untuk dia. Ayo kamu kan suka coklat, sini kamu makan. Kamu suka es krim, sini mami beliin gitu. Sama seperti juga kayak orang tua kita di dunia ini gitu ya. Aku percaya kita semua di sini adalah masih seorang anak gitu dari sepasang orang tua gitu ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya orang tua juga pasti pengen memberikan sesuatu untuk kita. Kita pun juga happy kalau kita bisa menerima sesuatu dari orang tua kita yang memang kita suka atau lagi kita pengen banget gitu kan. Nah, sama halnya juga misalnya contoh kedua nih. Aku punya adik gitu kan, ada yang cewek, ada yang cowok satu. Nah, adikku yang cowok ini senang banget yang namanya makan ayam. Ayam goreng tepung to be exact. Nah, sebagai seorang kakak, sebagai seorang cici gitu ya, punya keinginan untuk kayak, karena gue tahu dia ini suka sama ayam, jadi gue tuh pengen banget gitu loh punya apa ya, pengen beli, pengen terus-terusan beliin dia ayam gitu, karena tahu dia suka gitu. Tapi there is something yang I have to sacrifice. Apa? I have to sacrifice my money to pay untuk bisa beli itu supaya dia happy, supaya dia itu bisa sukacita, supaya dia tuh bisa seneng gitu ya. Jadi apa namanya, semua dari cerita contoh-contoh yang tadi, it all started with great love dari seseorang. Ya, dengan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, sama seperti Yohanes 3 ayat 16 yang aku rasa itu udah jadi ayat favorit banget. Banyak dari kita yang udah menjadikan itu sebagai ayat hafalan gitu ya. Dikatakan bahwa apa di situ? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia akhirnya memberikan anaknya yang tunggal supaya kita semua ini tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal gitu ya. Jadi dari semua contoh yang tadi aku udah sebutkan, dan dari cerita yang real banget tentang Tuhan Yesus ini, tentang Bapa di surga juga, bahwa dari momen Natal ini kita harus lihat bahwa nggak cuman sekedar happy Christmas-nya aja, nggak cuma sekedar merry Christmas-nya aja, nggak cuma sekedar kita sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir, tapi let's see behind the scene bahwa there is someone that sacrificed another someone to make us happy, to make us joyful, and to save us gitu ya. Jadi underlying essence-nya atau esensi yang dasarnya itu dari kisah yang tadi aku sampaikan, dari contoh yang tadi itu adalah kasih gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang aku mau highlight di sini dari khotbah aku di hari ini. Yang pertama itu tadi, bahwa dari cerita yang tadi gitu ya, dan juga dari kelahiran Tuhan Yesus ini, kita harus lihat bahwa underlying essence-nya itu adalah kasih Bapa. Bahwa dasar yang mendasari semuanya, behind the scene-nya itu adalah kasih gitu. Nah,
Kalau sekarang dilihat dan dipikir-pikir gitu ya, yang namanya kasih atau love ini kan harus diekspresikan atau enggak sih kira-kira? Gitu kan. Kayak kita sering banget pasti bilang, mungkin antara kita sama gebetan kita, atau mungkin kita dengan teman kita, entah kita sama orang tua kita dan sebagainya gitu ya. Kita bisa bilang kayak, kalau sayang, tunjukin dong. Ya kan? Nggak mungkin kayak kita diem-diem aja and then kita expect orang tahu bahwa kita mengasihi dia gitu. Kita sayang sama dia gitu kan. Lah, Bapa di surga aja itu menunjukin rasa sayangnya ke kita semua, rasa cinta kasihnya dia ke kita semua ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu ya. Jadi sudah sewajarnya kalau yang namanya kita bilang kita mengasihi seseorang, yang namanya kita mau membagikan kasih, ya nggak cuman sekedar ngomong, tapi we have to do something. Kita harus mengekspresikan itu gitu. Nah, aku mau kita semua sama-sama baca dari 1 Yohanes 3 ayat ke-18. Aku akan bacain dari versi bahasa Inggrisnya dulu yang Amplified Version. Dikatakan bahwa, little children, let us not love merely in theory with word or with tongue, but in action and in truth. Atau di dalam kurung di sini dikatakan bahwa in practice and in sincerity, because practical acts of love are more than words. Nah, kalau mau lebih simpelnya lagi, baca dari versi The Message. Dikatakan bahwa, my dear children, let's not just talk about love, let's practice real love. Gitu ya. Dan kalau di Alkitab bahasa Indonesianya itu dikatakan bahwa versinya itu adalah seperti ini, bahwa kita ini apa ya istilahnya, kalau cuma diomong doang jadinya cuma teori gitu. Kalau kita terjemahin plek-plekan dari yang bahasa Inggris dikatakan bahwa kalau kita cuma ngomong doang jadinya cuma teori, tapi kita harus mempraktekkan itu. Kalau dari versi yang The Message tadi dikatakan bahwa let's practice real love gitu. Jadi kita harus mempraktekkan itu, kita harus mengekspresikan itu. Kalau enggak ya cuman jadi omongan belaka gitu kan. Nah, sekarang ekspresi ini gimana caranya? Gitu loh. Mungkin sebagian dari kita bilang kayak, aduh aku orangnya tuh begini loh, aku tuh nggak bisa ngomong, aku tuh nggak pandai untuk bisa mengekspresikan apa yang aku rasain gitu. Pokoknya ya gue beginilah gitu, gue nggak bisa mengekspresikan itu gitu. Tapi aku juga dulu begitu. Aku juga dulu pemalu gitu ya, nggak bisa mengekspresikan sesuatu, dan sampai sekarang pun masih belajar untuk bisa mengekspresikan dengan lebih baik gitu ya. Tapi percaya nggak sih, sadar nggak sih kalau sebenarnya tuh ya, dengan kita berdiam diri gitu, sebenarnya kita sendiri itu ada punya keinginan untuk supaya orang lain bisa mengekspresikan kasihnya dia kepada kita gitu kan. Nah, dan sadar nggak sadar ketika kita berharap seperti itu, kita tuh mengharapkan orang lain juga untuk mengekspresikan kasihnya ke kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, yang namanya kasih itu memang harus diekspresikan dan tidak bisa lepas dari yang namanya memberi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bilang kayak cuman ngomong, iya gue sayang sama lu, iya gue mengasihi lu, iya gue care sama lu, tapi kita diem-diem aja, we don't do anything gitu. Kita nggak menunjukkan itu, dan ya at the end jadinya cuman omongan doang gitu. Ya udah bubar gitu, udah sampai situ aja gitu. Tapi justru di sini kita harus lihat bahwa sama seperti Bapa menunjukkan kasihnya kepada kita dengan dia mengekspresikannya, dengan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk dia lahir di dunia ini dan membawa sukacita untuk orang-orang yang ada di dunia ini, kita pun juga harus demikian gitu ya, bahwa jangan cuman sekedar kita lip service aja, tetapi kita harus practice the real love. Kita harus tunjukkan, kita harus ekspresikan, dan cara mengekspresikannya nggak lain nggak bukan adalah dengan kita memberi gitu ya. Nah, sekarang memberinya tuh apa sih? Maksudnya formatnya seperti apa sih? Aku memberi apa sih? Apa yang bisa aku beri sih gitu ya? Dan kenapa sih harus memberi gitu? Kalau kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4 itu dikatakan, ada ayatnya bilang bahwa itu ciri-ciri kasih ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, murah hati itu sebenarnya apa sih? Yang aku mau highlight untuk hari ini adalah kasih itu murah hati. Murah hati itu apa sih? Kalau aku search dari KBBI, aku Google Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa murah hati itu adalah
suka atau mudah memberi. Jadi nggak cuman sekedar mau memberi aja, tapi suka itu menjadi sebuah kesukaan gitu ya. Itu menjadi sebuah gaya hidup kita untuk kita memberi. Jadi kasih itu nggak cuman sekedar bicara soal kita menerima kasih dari orang lain. Kita terima, kita hanya dalam posisi menerima, tetapi kasih itu memberi. Love is not about receiving, but love is all about giving. Nah, terus balik lagi ke pertanyaannya, gimana caranya? Bagaimana gitu loh? Kayak aku masih muda, aku masih begini, aku masih nggak tahu apa-apa. Harus gimana gitu? Mengekspresikannya seperti apa dan dalam bentuk apa? Nah, sebenarnya nggak usah pusing, nggak usah stres, kita nggak usah kayak memikirkan jauh-jauh kira-kira kita gimana cara kita bisa memberi, gimana cara kita untuk bisa memberkati orang lain, gimana cara untuk kita bisa mengekspresikan kasih kita dan segala macam. Just start small with what you have in your hands gitu ya, karena you cannot give what you don't have. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Jadi nggak usah pusing-pusing cari-cari ngubek-ngubek sesuatu hal yang kita nggak punya. Just start small with what you have in your hands gitu ya. Nah, apa yang kita bisa punya di dalam tangan kita, nih contoh nih ya, ada beberapa contoh praktikal yang mungkin kita bisa lakukan, yang mungkin kita sebagai anak muda kita juga punya akan hal-hal ini gitu. Yang pertama, kita bisa mulai dengan yang namanya giving compliments atau appreciation. Ini hal yang paling apa ya, for some people sih mungkin kita bisa bilang ini hal yang paling mudah, karena ini bener-bener no budget man, gitu ya, kayak you just speak out, you just tell people, give them compliments, give them appreciation, that's it gitu. But aku juga percaya gitu ya, mungkin buat beberapa dari kita yang merasa kayak gue nggak bisa ngomong men, justru ini hal yang paling susah yang bisa gue lakuin gitu ya, karena gue nggak kebiasa buat ngomong, gue nggak kebiasa buat say something, give appreciation kepada orang lain gitu. Hey, tapi kita sama-sama praktikin gitu ya, bahwa giving appreciation, giving compliments itu adalah salah satu bagian di mana kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apalagi ya di zaman-zaman sekarang ini, netizen yang ada di sosial media itu mulutnya pada jahat-jahat semua. Sorry, bukan mulut, jarinya pada jahat semua, gitu ya. Kayak udah terlalu mainstream, banyak haters, banyak komen-komen yang sifatnya intimidasi atau kayak menjatuhkan gitu ya. Nah, sekarang justru dengan seperti ini, kenapa nggak kita belajar why not give compliments instead of complaints gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk bisa membangun satu dengan yang lainnya, kita saling memberi pujian, kita saling memberi apresiasi dan compliments. Oke, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu kita bisa dengan giving appreciation atau compliments, yang kedua kita bisa show your availability. Maksudnya apa sih? Yang show your availability ini identik dengan waktu. Jadi kita mungkin bisa menyediakan waktu kita untuk teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan telinga untuk mendengar gitu ya. Kita menyediakan waktu, just being there with them, mendengarkan cerita mereka, menceritakan semua keluhan mereka mungkin, atau mungkin kita mendengarkan bahkan breakthrough storiesnya mereka mungkin gitu ya. Jadi apalagi kayak lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang semua kerja di rumah, sekolah dari rumah, kampus juga dari rumah gitu ya. Kadang kita mikir kayak justru malah mungkin di rumah lebih enak, tapi buktinya faktanya nyatanya nih yang aku dengar malah kuliah malah makin heboh, makin sibuk, tugas makin banyak, waktu udah makin susah malah gitu ya. Nah justru di tengah-tengah waktu yang seperti ini, kalau kita bisa menyisakan waktu kita, memberikan waktu kita untuk kita bisa mendengarkan teman kita, membantu mereka gitu ya, itu I think it's going to be great gitu kalau misalnya kita bisa sediakan waktu untuk teman-teman kita. Jadi yang ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa membagikan kasih kita kepada orang lain. Nah yang ketiga, help people with your full energy. Nah, kenapa aku bilang full energy? Karena kita anak-anak muda di sini, Starji, aku yakin dan percaya kita semua nih anak-anak muda yang masih penuh dengan energi, gitu ya. Nggak loyo, gitu, tapi kita semua full energi. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya ada orang yang lain yang butuh bantuan tenaga, gitu ya. Misalnya orang tua kita lihat orang tua kita lagi bawa barang banyak, help them, show them some love, gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat ada teman kita juga yang lagi susah bawa barang, teman kita lagi mungkin dia lagi lemah, dia nggak kuat ngapa-ngapain, terus kita yang bantuin dan segala macam, show them some love, why not gitu loh. Kenapa kita harus menunggu orang lain untuk meminta tolong dulu sama kita,
Tapi kenapa ketika kita bisa lihat ada orang lain yang butuh bantuan tenaga kita, why not? Then just give, show them some love gitu. Nah, terus yang terakhir nih, poin terakhir yang mungkin kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, mungkin dari segi materi, dari segi keuangan, kita bisa ngasih uang, kita bisa menabur, kita bisa memberikan barang atau dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin beberapa dari kita mikir kayak, well, I don't have that much. Aku nggak punya segitu banyak uang untuk aku bisa memberi dalam segi keuangan gitu ya. Tapi aku mau bilang sama kita semua, sama kalian semua di rumah ya, bahwa seberapapun kapasitas yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, ya lakukan aja gitu. Maksudnya Tuhan mempercayakan kita misalnya dengan 100.000, ya sudah kita belajar memberi dari berapa yang Tuhan udah berikan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kita harus ingat satu hal ini ya. Ketika aku lagi merenungkan ini, aku ingat dengan cerita dari seorang janda yang memberikan persembahan di rumah Tuhan gitu. Nanti kita akan sama-sama baca ayatnya. Tapi dari kisah ini aku diingatkan satu hal, bahwa God doesn't care about the size of your gift, but God cares about the size of your sacrifice. Jadi di sini bukan soal amount-nya, bukan soal berapanya kamu bisa ngasih, tetapi berapa yang kamu bisa korbankan untuk dapat kamu memberi, untuk dapat kamu menabur, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, baik itu untuk orang lain. Jadi jangan pusing dengan, oh si A bisa ngasih banyak, tapi aku nggak punya banyak. Hey, remember this, that God doesn't care about the size of your giving, but God cares about the size of your sacrifice. Maksudnya apa sih? Yuk kita sama-sama baca dulu dari cerita persembahan seorang janda miskin di Markus 12. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Aku bacain aja ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Gitu ya. Jadi dari perikop ini kita harus lihat nih, bahwa kalau misalnya nih kita bawa ke contoh denominasi uang yang sekarang nih misalnya. Si A bisa punya uang 100.000, sedangkan si B punya uang 20.000. Tapi si A ngasih 20.000, si B ngasih 10.000. Kita bisa lihat loh di sini. Sama seperti kisah si janda ini. Ya Tuhan bilang bahwa dia sendiri bilang bahwa dia tuh ngelihat banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Tetapi Tuhan nggak lihat jumlahnya, Tuhan lihat korbannya, sacrifice-nya, seberapa orang ini mau mengorbankan apa yang ada pada dia untuk dia bisa memberi, gitu ya. Jadi dia melihat si janda ini, meskipun dia cuma punya 2 peser, yaitu 1 duit, dia kasih semuanya itu dimasukin di situ. Meskipun secara amount nih misalnya dibandingkan dengan orang-orang kaya yang lainnya, amount-nya mereka lebih besar. Tapi yang Tuhan lihat adalah how much she sacrificed that time. Jadi sama seperti kita juga dalam hal memberi, nggak usah pusingin tentang kayak, oh ya kalau kita ngomongin soal materi atau kita ngomongin tentang, nggak cuma materi lah, ngomongin tentang waktu, ngomongin tentang tenaga dan lain sebagainya, kita merasa kita semua ini terbatas. Well, we are limited gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan mau lihat hati kita gitu ya. Jadi seberapa kita mau memberi, seberapa kita mau mensacrifice, seberapa kita mau mengorbankan, itu nunjukin quality hati kita gitu ya. Jadi jadi bukan karena how much atau how many yang kita bisa kasih gitu ya, tapi how much yang kita willing untuk sacrifice. Bukan jumlah, tapi seberapa yang kita mau korbankan, kita mau mengorbankan, kita mau mengalah gitu ya mungkin dalam bahasa lainnya. Itu menunjukkan kualitas hati kita, dan Tuhan melihat hati. Tuhan memang nggak lihat jumlah, Tuhan lihat hati gitu. Jadi jangan pusing dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh si A bisa ngasih lebih banyak, oh dia mah bisa ngasih karena dia mah memang cukup gitu ya. Ingat bahwa
Tuhan mau lihat kualitas hati kita. Tuhan memang tidak lihat jumlah, tapi Tuhan mau lihat seberapa kita mau men-sacrifice, seberapa kita mau memberi dengan generous, gitu ya. Dan aku mau sama-sama kita belajar dari si janda ini bahwa give and sacrifice generously, gitu ya. Jadi sama seperti Bapa yang juga merelakan merelakan anaknya satu-satunya yang tunggal, cuman itu satu, dia kasih semuanya untuk membawa sukacita dan juga untuk menyelamatkan kita semua, gitu. Nah, biar afdol nih, aku mau ajak satu teman kita di Starji untuk sharing testimoni tentang bagaimana dia belajar untuk memiliki hati yang mau memberi, hati yang nabur, hati yang generous banget, gitu ya. Nah, mari kita semua sama-sama saksikan testimoni dari teman kita, Rachel. Halo semuanya, jadi di sini aku Rachel, biasa dipanggil Ece. Jadi aku mau terima kasih juga buat Ciseli yang udah kasih aku kesempatan untuk bisa sharing di ibadah Starji hari ini. Jadi tadi kan Ciseli kan udah sharing kan tentang kayak kita generous love itu tentang berbagi, tentang giving something yang kita punya gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau mau dibilang jujur, keinginan aku untuk memberi itu nggak yang tiba-tiba muncul dari hati aku out of nowhere gitu loh. Misalnya lagi berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kayak Tuhan kayak kasih aku hati yang kayak, oh ya kamu harus memberi apa segala macam tuh, kayak enggak gitu. Aku tuh punya keinginan untuk memulai memberi itu justru dari aku lihat dari orang sekitar aku gitu, dari leader-leader aku, dari teman-teman aku di Starji, kayak bagaimana hati mereka tuh punya kerinduan yang besar banget untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka, entah dari keuangannya atau dari tenaganya atau dari waktunya. Nah, jadi ya disitulah mulai muncul tuh keinginan aku untuk mulai memberi. Tapi sebenarnya kalau secara kondisi, aku tuh kondisinya sulit untuk bisa memberi, kayak entah dari segi waktu atau segi keuangan. Kenapa? Saya kalau dari segi waktu, aku tuh orangnya banyak kerjaan as in kayak pas kalau di kampus tuh aku banyak ikut kegiatan panitia ini, panitia itu. Terus di kampus juga aku tuh anak yang rajin, yang kayak ada tugas aku kerjain, ada proyek aku kerjain sendiri gitu loh. Jadi kayak sibuk sama dunia kampus sendiri. Terus dari gitu aku juga nggak ada uang, soalnya belum kerja kan. Jadi ya begitu. Nah jadi kan kita tahu nih ada statement yang you can give what you don't have gitu. Jadi ya udah aku minta dong ke sumbernya, ke Tuhan gitu. Aku berdoa ke Tuhan supaya aku bisa memberkati orang-orang sekitar aku dari waktu atau keuangan aku gitu. Nah ya udah dong, Tuhan kasih aku kerjaan biar aku dapat duit. Nah cuman pas aku dikasih kerjaan aku jadi sibuk, jadi waktunya tuh berkurang juga gitu. Jadi aku sibuk sama kerjaan, terus gitu karena aku jadi dapat gaji kan. Jadi aku tuh ya muncul dong keinginan aku, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen nabung buat beli apa gitu kan. Nah cuman ya aku tahu kondisi keluarga aku tuh, misalnya aku tuh ada harus bayar uang kuliah gitu kan. Tapi kan ya sebenarnya kalau mau dibilang bayar uang kuliah kan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua dong, bukan tanggung jawab anaknya. Kan anak kan kewajibannya cuma belajar jadi anak yang mahasiswa yang baik gitu kan. Nah cuman ya itu kembali lagi ke pilihan aku. Aku mau pakai gaji aku buat diri aku sendiri untuk beli yang semua yang aku pengen, beli tas, beli kalung dan sebagainya, atau aku pakai duit itu buat bantu mama papa aku. Kan bantu kan gak harus di orang luar kan, bisa kita bantu keluarga kita juga sendiri gitu. Nah jadi ya udah akhirnya aku memutuskan diri aku untuk menyisihkan sebagian sangat besar untuk mama papa saya gitu. Nah jadi kayak ya dari saat itu ya aku mulai komitmen gitu. Saya kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi. Soalnya kita nggak akan pernah merasa cukup juga kan. Nah tapi pas aku mulai komitmen untuk mau memberi, ternyata tiba-tiba kayak ada aja gitu loh berkat yang aku dapetin dari yang aku nggak expect. Kayak tiba-tiba ada tante aku yang aku bahkan nggak pernah, kayak jarang banget chat, jarang banget ngobrol. Tante aku kan di Amerika, jadi udah jarang banget ketemu obviously. Tiba-tiba transfer aku kayak jumlah uang yang sebesar jumlah gaji aku gitu. Dan itu tuh kayak Tuhan tuh langsung kayak ganti gitu loh, langsung replace apa yang aku udah mau kasih sama kayak dari berkat dari yang aku nggak expect dateng gitu. Ya walaupun akhirnya uang yang aku dapat dari tante aku juga aku pakai buat bayar uang kuliah lagi sih, nggak dipakai buat belanja. Cuman ya maksudnya aku percaya gitu, dari situ tuh kayak ketika kita udah mulai komitmen untuk mau memberkati orang lain, mau membantu orang lain dan menyampingkan kayak keinginan pribadi kita sendiri, ya Tuhan tuh bakal akan nyediakan gitu. Kita nggak usah takut. Jadi
ya kalau misalnya kita udah digerakin nih hati kita untuk mau memberi, ya kita tuh jangan cuma fokus sama halangan-halangan yang ada gitu, misalnya halangan eksternal maupun halangan internal. Tapi kalau misalnya kita emang mau memberi, ya kita harus berpegang sama sumbernya, sama Tuhan kita gitu, dan juga tetapin hati kita di dalam diri kita gitu. Kita emang mau memberi gitu. Jadi sini aku mau ngajak teman-teman juga di sini, walaupun kalian mungkin juga kondisinya mirip kayak aku, dari waktu terbatas, dari keuangan juga terbatas, tapi kalau emang dari hati kita emang udah digerakkan, ya kita stay faithful aja, setia, karena percayalah kalau Tuhan tuh yang bakal sediain semuanya gitu. Jadi thank you buat Ciseli dan teman-teman yang udah mau mendengarkan sharing aku hari ini. Semoga sharing aku bisa memberkati kalian. Nah, kita semua udah lihat ya tadi testimoni dari teman kita Rachel, luar biasa bukan? Nah, aku harap dengan testimoni dari teman kita Rachel ini, kita semua juga mau belajar, kita semua bisa ter-encourage, kita semua bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan gitu ya. Jadi kalaupun kita merasa saat ini kita belum bisa memberi apa-apa, ask and you shall receive. Minta maka engkau akan diberi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belum punya benih untuk kita tabur, mintalah sama Tuhan benih untuk kita bisa kita tabur gitu loh. Jadi jangan kita terpaku dengan apa namanya sekeliling kita, dengan keadaan kita gitu. Kita melihat keterbatasan kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa mengasihi. Aku nggak bisa mengekspresikan itu. Jangan gitu ya. Kita belajar dari testimoni teman kita tadi Rachel bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan benih untuk dapat kita tabur. Kalau kita belum punya, mintalah maka engkau akan diberi. Ya, jadi biarlah dalam momen Natal ini kita bisa sama-sama merenungkan, kita juga bisa belajar untuk bisa saling memberi dengan murah hati, tanpa hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Sama dengan acara yang kita lakukan juga di hari ini, yang kita sudah sama-sama persiapkan gitu untuk kita bisa tukeran kado gitu ya. Biarlah kita juga bisa belajar untuk tidak sekedar memikirkan diri sendiri. Gitu, ketika tukeran kado kan kita memikirkan, nih orang suka apa ya, nih orang lagi butuh apa ya. Jadi kita belajar untuk memikirkan orang lain, belajar memberi, belajar juga untuk care terhadap orang lain gitu. Nah, hopefully message Natal tentang generous love ini benar-benar bisa semua kita sadari dan kita renungin bersama, terlebih lagi praktekkan. Ya, nggak cuma didengar, nggak cuma direnungkan, tapi kita sama-sama praktekkan bersama. Dan biarlah memberi ini tuh bukan cuma sekedar sesuatu yang kita lakukan pada saat event-event besar aja, tetapi biarlah memberi ini menjadi suatu gaya hidup kita, menjadi suatu budaya yang memang kita terus lakukan dan konsisten kita kerjakan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan biarlah menyambut 2021 ini kita semua bisa membuat new resolution nih gitu ya, untuk kita bisa lebih menjadi seorang pribadi yang murah hati, menjadi orang anak muda yang nggak pelit, menjadi orang yang generous satu dengan yang lainnya. Dan kita harus sadar bahwa semua ini didasari oleh kasih. Sama seperti Bapa mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi saudara seiman kita, keluarga kita, teman-teman kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Oke, mari kita semua praktekkan ya, sesuai dengan ayat yang tadi dikatakan bahwa let's practice real love. Dan jadilah anak-anak muda yang bisa menunjukkan love so generous kepada orang-orang lain. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk message yang mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa di balik semua sukacita kami menyambut Natal ini Tuhan Yesus, kami semua bisa disadari bahwa Bapa di surga sudah merelakan satu-satunya anak yang tunggal untuk dapat lahir di dunia ini dan menjadi sumber sukacita utama bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah di tahun 2021 ketika kami menyongsong tahun yang baru, kami bisa memiliki resolusi yang baru, kami bisa menghidupi satu value yang baru, yaitu generosity. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak muda, bukan anak muda yang pelit Tuhan, tetapi kami menjadi anak muda yang mau berbagi, mau saling berbagi, dan kami memikirkan orang lain, kami belajar mengasihi, kami belajar care,
sama seperti Bapa yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, dan aku juga mau berdoa Tuhan, biarlah untuk setiap soldiers yang menghadiri ibadah online hari ini Tuhan, aku mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkati studi mereka Tuhan, Engkau juga yang akan berkati setiap pekerjaan tangan mereka, dan Engkau juga yang akan berkati orang tua mereka Tuhan, Engkau berkati sekolahnya, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan mereka mulai dari hari ini sampai dengan Kau datang kedua kali, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Last but not least, Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021. See you in 2021. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Natal hari ini. Jangan lupa untuk join gathering via Zoom hari ini. Merry Christmas and see you next year. Bye-bye.